halo juga Ivana. Hai. Muka kamu cerah banget hari ini, If. Iya dong. Apakah kamu udah siap untuk belajar lagi di farmhouse milik Uncle Chris? Iya dong, siap banget. Udah gak sabar untuk belajar lebih banyak lagi hari ini. Tentunya adik-adik di rumah juga sudah siap kan menemani petualangan aku hari ini? Siap. Kita akan belajar bersama tentang refill baik di farmhouse milik Uncle Chris maupun hal-hal yang Tuhan Yesus ajarkan melalui cerita perumpamaan di Alkitab. Yes, that's right, If. Nah, 2 minggu kemarin kita udah belajar bersama tentang cara bercocok tanam. Kita belajar banyak hal tentang tumbuh-tumbuhan dan juga tanahnya. Minggu pertama kita belajar untuk menghasilkan tanaman yang sehat dan baik. Untuk bisa bertumbuh, tumbuhan itu membutuhkan tanah yang subur, tanah yang baik. Sama halnya dengan hati kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan memiliki relationship dengan Tuhan. Lalu minggu kemarin kita belajar tentang biji tumbuh-tumbuhan. Ya kan? Terutama biji yang kecil kemarin. Biji apa namanya? Biji sesawi. Betul banget. Bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita dan membuat hal yang sekecil apapun dapat menjadi perkara besar yang memberkati orang lain. Gitu. Bener banget, Uncle. Ayo kita mulai farm tournya lagi hari ini. Kemarin-kemarin kan kita udah belajar banyak tentang tumbuh-tumbuhan. Hari ini Uncle mau ajak kamu dan juga adik-adik di rumah untuk ngelihat hewan ternak. Lihat di sekitar kita kan ada banyak hewan-hewan tuh, ada sapi, ayam, terus apa itu lembu gitu kan. Nah, di farmhouse ini ada seorang gembala yang sudah menjadi teman Uncle secara lama, pokoknya udah berteman sama Uncle lama, dan dia yang bertugas dan juga bertanggung jawab untuk memelihara hewan-hewan ternak ini. Dia adalah seorang gembala. So, Uncle mau kenalin aja langsung ke Mr. Rao. Hai Ivana, hai kids yang di rumah, perkenalkan nama saya Mr. Rao. Saya adalah gembala kawanan ternak dari farmhouse Uncle Chris. Setiap hari saya mengajak kawanan ternak di sini untuk berjalan-jalan. Kadang sambil jalan, mereka juga sambil makan rumput dan minum air di sungai. Seru sekali loh menjaga hewan-hewan ternak itu. Melihat mereka bertumbuh dari kecil sampai besar. Bisa diajak bermain dan sangat seru untuk mempelajari tingkah laku mereka sih. Nah, memang sesekali beberapa dari mereka susah diatur. Tapi disitulah letak keseruannya. Bahkan beberapa dari mereka tuh mengenali suara Mister loh. Dipanggil langsung kayak melihat gitu. Nah, dulu waktu awal-awal menjaga mereka ada satu ekor domba yang sering sekali menghilang dari kerumunan yang lain. Setiap kali ia hilang, Mister pasti sangat sedih. Mister bakal merasa sangat kehilangan kalau mereka hilang. Jadi Mister bakal berusaha sebisa mungkin untuk mencari dia. Bahkan sampai malam pun Mister tetap berusaha untuk mencarinya. Untungnya Mister selalu bisa nemuin semua hewan ternak yang Mister jaga sampai saat ini. Sebegitu sayangnya Mister sama hewan ternak yang Mister jaga ini. Mereka udah kayak anak Mister sendiri loh. Baik, ngomong-ngomong, Ivana and the kids di rumah pernah dengar nggak perumpamaan tentang domba, dirham, dan anak yang hilang? Mister suka sekali loh sama cerita ini. Kalian mau dengar ceritanya? Jadi gini ceritanya kids. Hai kids, apakah kalian pernah kehilangan sesuatu yang berharga? Mungkin boneka kesayanganmu, gelang persahabatan, atau mungkin Lego set kesayangan? Ya, pasti kalian akan sedih bukan? Well, kalian pasti akan mencarinya langsung dan terus berusaha mencarinya. Ketika kita kehilangan barang kesayangan kita, kita tidak mungkin diam saja. Itulah juga yang dirasakan oleh Tuhan Yesus kepada manusia. Tetapi karena Ia sangat mengasihi kita, Ia mau kita dekat lagi dengannya. Dalam Alkitab, Tuhan Yesus menceritakan kisah ini dalam sebuah perumpamaan. Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini ketika orang-orang Farisi membicarakannya ketika Ia sedang makan-makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Akhirnya, Tuhan Yesus menceritakan tentang 3 perumpamaan. Yang pertama tentang seekor domba, sebuah koin dirham, dan seorang anak. Yang pertama tentang seekor domba, sebuah koin dirham, dan seorang anak yang hilang.
Bayangkan jika ada seorang gembala yang memiliki 100 ekor domba. Lalu ketika gembala tersebut kembali ke ladang dari perjalanan bersama domba-dombanya, ia berkata, "Oh tidak, sepertinya aku kehilangan seekor domba." Langsung saja gembala tersebut pergi untuk mencari dombanya yang hilang. Dan ketika ia menemukan domba yang terhilang itu, ia sangat gembira. Ada juga seorang wanita yang memiliki 10 koin dirham dan kehilangan salah satunya. Ia tidak akan tinggal diam. Ia akan mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan perumpamaan terakhir adalah tentang seseorang yang memiliki 2 anak laki-laki. Dan yang kecil meminta bagian hartanya, lalu pergi dari rumah. Tetapi ketika ia kembali ke rumah dalam keadaan tidak baik, ayahnya tetap sangat senang dan merayakan kedatangannya dengan pesta. Ia memanggil semua tetangganya dan berkata, "Anakku yang hilang telah kembali. Yeay!" Tuhan Yesus juga datang ke dunia untuk menyatakan bahwa Ia mengasihi setiap daripada kita. Meskipun ada jutaan atau bahkan miliaran manusia, Tuhan Yesus tetap sangat mengasihi kamu dan juga saya. Tidak ada yang mengubahkan kasih Tuhan. God will never stop loving you. Jadi, Ivana and the kids yang di rumah, maksud Tuhan Yesus dari perumpamaan hari ini berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Dari mulai domba, dirham, dan anak yang hilang, memberitahu bahwa setiap dari kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Mungkin sesekali kita pernah berbuat salah dan berdosa. Ya, contohnya seperti melawan orang tua, menyakiti hati saudara dan teman kita. Tetapi bukan berarti hal tersebut membuat Tuhan Yesus tidak sayang lagi sama kita. Yang Tuhan Yesus mau adalah Dia ingin kita untuk berhenti melakukan dosa itu dan kembali kepadanya. Jadi remember ya kids, God will never stop loving us. Waduh, sampai terlalu asik nih cerita tentang perumpamaan Tuhan Yesus ini. Ya, semoga kalian bisa belajar sesuatu dari petualangan kita hari ini ya. Oke, kids, bye. Wah, keren sekali Uncle Chris. Makasih ya sudah kenalin kita semua sama Mr. Rao, Ya. gembala di farmhouse ini. Keren banget bagaimana dia bisa mengasihi hewan-hewan ternaknya. Terus juga kita juga bisa belajar sesuatu dari sana. Nah, bener sekali nih If. Bagus deh, pokoknya kalau kamu sama adik-adik kids semuanya di rumah belajar sesuatu. Nah, adik-adik di rumah, kita udah mendengarkan cerita hari ini. Sekarang saatnya memory verse. Memory verse kita ada, masih ingat gak? Apa? Benar banget, memory verse kita ada di Yeremia 33 ayat yang ketiga. Bunyinya seperti ini, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan menyatakan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terselami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui." Dalam bahasa Inggrisnya adalah Jeremiah 33 verse 3. "Call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know." Oke, bener banget. Pokoknya sekali lagi kita belajar tentang revealed. Bagaimana Tuhan sendiri yang bisa memberikan kita rahasia-rahasia yang kita nggak pernah tahu sebelumnya. Oke, sebelum kita berpisah hari ini, yuk Uncle Chris mau ajak kita semuanya untuk tutup servis hari ini dengan doa. Oke? Oke. Let's pray. Bapak, kami bersyukur Tuhan sekali lagi kami belajar sesuatu hari ini. Biarlah kami boleh belajar dan mengerti bahwa Engkau sangat mengasihi setiap daripada kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa kami sangat berharga di mata-Mu Tuhan. Ajari kami ketika kami mulai merasa takut, merasa tidak bisa Tuhan. Engkau sendiri yang boleh memampukan kami Tuhan. Roh Kudus Kau membantu setiap anak-anak-Mu di rumah. Biar kami boleh selalu belajar secara maksimal meskipun kami belajar secara online. Ataupun kami mulai merasa bosan. Biar Engkau sendiri yang boleh memberikan kami penghiburan. Dan juga Kau juga boleh memberikan kami kesehatan. Sehingga minggu depan kami boleh berkumpul kembali secara online. Dan belajar tentang firman-Mu lagi. Thank you Lord Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amen. Oke kids, kita udah belajar bagaimana kita semua berharga di mata Tuhan hari ini. Dan Mister mau tutup hari ini sampai di sini dulu. Tapi ingat, buat parents di rumah, kita juga memiliki activity yang bisa digunakan di rumah dengan anak-anak dan juga Parents Queue yang ada di link di berikut ini. Sampai di sini dulu perjumpaan kita minggu ini bersama dengan
Ivana si petualang. Dan Mr. Chris. Sampai jumpa minggu depan. God bless you and Bye-bye.